Halo, apa kabar semua? Selamat datang di Pensiun Everywhere episode ke-6. Di episode kali ini, beda dari episode sebelumnya, kali ini aku mau sharing buku. Book review salah satu buku favoritku yang isinya tentang perjalanan hidup penulisnya yaitu Michael Kidd-Gill. Judul bukunya adalah How Starbucks Saved My Life. Kenapa sih aku pengen sharing tentang buku ini? Ini bukan buku tentang kopi. Buku ini memberikan kita pelajaran tentang pentingnya bersiap menjadi tua. Kita tuh nggak tambah muda, tapi tambah tua. Itu sebabnya kita perlu bersiap menjadi lansia. Kita belajar dari penulis buku ini tentang apa yang perlu dipersiapkan supaya kita tidak menyesalinya. Yuk kita mulai. Buku How Starbucks Saved My Life ini menceritakan transformasi kehidupan penulisnya, Michael Kidd-Gill. Gill ini anak orang kaya, bapaknya penulis terkenal. Dia juga kuliahnya di salah satu kampus bergengsi di Amerika, Yale University. Kemudian dia mendapatkan pekerjaan tanpa pakai ngelamar di salah satu advertising agency terkenal dunia, GWT. Dia kerja di sana selama 35 tahun, sampai akhirnya pada satu hari dia dipecat di usia 53 tahun. Dan buku ini menceritakan akhirnya dia end up menjadi salah satu pegawai di kedai Starbucks di usia 63 tahun. Menjadi pegawai Starbucks yang paling tua. Setelah dipecat dari GWT, Gill membuka usaha consulting. Awalnya dia mendapatkan klien dari mantan-mantan kliennya ketika dia masih kerja dulu, tapi lama-lama jadi sepi dan tidak ada klien datang. Gill terlibat masalah finansial. Tapi ini bukan satu-satunya masalah karena ada lagi yaitu masalah kesehatan. Gill didiagnosa ada tumor di otaknya dan apesnya dia kagak punya asuransi kesehatan. Selain masalah finansial, masalah kesehatan, kok ya masih ada lagi masalah personal. Gill terlibat affair dengan temannya di gym. Ketika temannya di gym ini yang adalah selingkuhannya hamil, Gill memberitahu istrinya, "Ku punya selingkuhan dan saat ini dia lagi hamil." Dan jelas istrinya marah besar, mereka bercerai. Gill harus angkat kaki dari rumah mewahnya, merelakan rumahnya untuk istri dan anak-anaknya, sekaligus harus memberikan uang perceraian. Gill akhirnya tinggal sendirian di apartemen kecil. Suatu hari ketika dia sedang merenungi nasibnya, ditemani latte di kedai kopi favoritnya, tiba-tiba Gill mendapatkan pertanyaan, "Apakah kamu sedang mencari pekerjaan?" Gill tidak mencari pekerjaan, tapi akhirnya dia melamar juga pekerjaan di situ. Karena alasan yang simpel, kedai kopi itu alias Starbucks menyediakan asuransi kesehatan buat semua karyawannya. Singkat cerita, Gill bekerja di Starbucks. Dia belajar mulai dari bersih-bersih, sampai bersihin toilet, sampai pegang kasir, dan akhirnya bikin kopi. Buku ini sih alurnya back and forth. Karena di dalam buku ini diceritakan Gill itu banyak mengenang masa lalunya termasuk kejayaan masa lalunya. Di sela kesehariannya dia melakonin hidup sebagai pegawai Starbucks di usia 63 tahun. Buku ini menjelaskan pergulatan mental dari seseorang yang dulunya kaya, dulunya sukses, punya jabatan sebagai creative director, kerja di perusahaan advertising ternama, yang kemudian menjadi hanya pegawai Starbucks. Pergulatan mentalnya digambarkan sangat detail. Kata-kata yang sering dipakai oleh Gill untuk mengingatkan dirinya sendiri ketika dia sering terbuai dengan masa lalunya itu adalah less past, more present. Kata-kata mengingatkan, jalanin hidup saat ini, jangan inget-inget terus masa lalu. Buat aku, buku ini mengena banget. Dalam banget makna dan inspirasinya. Dan dari buku ini setidaknya aku pengen share 3 hal yang jadi pelajaran buat kita semua terkait dengan persiapan untuk menjadi tua atau persiapan menua dan menjadi lansia. Pelajaran pertama, tidak ada sesuatu pun yang pasti, termasuk posisi pekerjaan kita. Tidak peduli berapa lama pun kita sudah bekerja di perusahaan kita, tidak peduli betapa senangnya kita dengan pekerjaan kita di company tertentu, atau betapa berdedikasinya kita terhadap pekerjaan kita. Kapanpun kita bisa kehilangan pekerjaan itu, seperti kasusnya Gill atau seperti kasusku yang keluar karena burnout, ataupun mungkin harus keluar karena usia atau karena pensiun.
Dalam buku How Starbucks Saved My Life diceritakan betapa Gil sangat mencintai pekerjaannya, berdedikasi, menghabiskan lebih banyak waktu dengan pekerjaannya ketimbang dengan keluarganya, sampai-sampai ada satu cerita ketika dia harus atau rela meninggalkan keluarganya ketika hari Natal karena kliennya minta dia datang. Tanggal 25 pagi, ketika anak-anaknya belum buka kado Natal, dia harus pergi. Dan usia 53, dia pun harus di let go oleh perusahaannya. Pelajaran buat kita semua, terutama buat kamu yang masih kerja full time, mulailah sesuatu di luar pekerjaan. Hobi yang menghasilkan, kerja sampingan, bisnis sampingan. Pelajaran kedua, ini terkait dengan asuransi kesehatan. Dalam buku How Starbucks Saved My Life diceritakan Gil itu didiagnosa ada tumor di otak dan dia nggak punya asuransi kesehatan. Jadi ya memang setelah dia dikeluarkan dari GWT dan bisnis consultingnya gagal, dia nggak ada lagi uang, nggak punya lagi dana untuk membayar premi asuransinya. Jadi dia memang nggak punya asuransi kesehatan baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya. Nah, yang mau aku tekankan di sini adalah pentingnya punya asuransi kesehatan, terutama setelah kita nggak lagi kerja full time. Ketika kita kerja full time, biasanya kita itu dapat fasilitas kantor, fasilitas asuransi kesehatan yang dibayarin preminya oleh kantor, baik itu asuransi kesehatan swasta maupun BPJS. Setelah kita keluar dengan alasan apapun dari pekerjaan full time kita, tolong jangan lupa untuk meneruskan punya asuransi kesehatan yang preminya dibayar sendiri, dibayar secara mandiri. Ya tentunya kita tuh nggak kepingin sakit, kita pengennya sih menua dengan sehat, nggak ada sakit yang signifikan. Tapi asuransi kesehatan itu penting, karena just in case kita ada apa-apa, ada sakit, kita sudah punya asuransi, kita nggak lagi membebani kita sendiri ataupun keluarga kita, teman kita secara finansial. Pelajaran ketiga terkait dengan pentingnya punya komunitas, pertemanan, tribe di luar kantor. Ini topik yang sudah pernah aku bahas di episode sebelumnya. Di buku How Starbucks Saved My Life diceritakan Gil ini 35 tahun kerja di tempat yang sama. Dia mendedikasikan hidupnya, waktunya untuk pekerjaannya. Jadi ketika dia dipecat dari GWT, dia itu bukan hanya kehilangan sumber pendapatan, tapi juga kehilangan jabatan, rutinitas, dan juga kehilangan komunitas teman-teman kantor, mantan klien yang terkait dengan pekerjaannya dia. Untungnya dia menemukan komunitas baru setelah dia bekerja lagi di Starbucks. Komunitasnya ya bos dan partners atau teman-teman kerjanya di Starbucks. Ketika kita masih kerja full time, kita dikelilingi teman-teman kita, teman-teman kerja. Once kita keluar karena alasan apapun, kita akan terpisahkan dari komunitas teman kantor ini. Ini terjadi karena kita kehilangan common ground dengan mereka. Idealnya kita memang punya komunitas tribe pertemanan di luar kantor. Nah, tungguin ya, karena kita masih menggodok tentang bikin komunitas kita semua. Usia 40-an, baru mulai bisnis, dan sedang merencanakan pensiun. Oke, jadi ini dia episode ke-6 tentang book review How Starbucks Saved My Life. Semoga episode kali ini bermanfaat buat kamu. Jangan lupa untuk share episode kali ini. Thank you buat kamu yang sudah dengerin. Dan see you di episode mendatang masih tentang bisnis di usia 40 dan persiapan pensiun. See you!